Di dunia yang serba digital, cashless, dan penuh jargon financial teknologi, siapa sangka bunga kecil seukuran jari bisa sampai menggetarkan dimensi lain. Bunga kantil, warnanya putih, berukuran mungil, aromanya harum, tapi sering jadi cameo di film horor. Dia nggak pernah protes, nggak pernah viral, tapi eksistensinya abadi, kayak batu akik atau gerobak mie ayam warna biru. Dan anehnya, semakin modern manusia, semakin banyak juga bunga kantil disebar. Entah buat penglaris, pesugihan, atau buat ngebujuk arwah penasaran biar lebih tenang. Tapi jangan salah cuy, bunga ini bukan cuma dekorasi kuburan atau properti ritual. Di dunia gaib, bunga kantil ibarat dinar or euro supernatural. Nilai tukarnya nggak bisa dipantau di Bloomberg. Tapi yang jelas, semakin pekat niatnya, semakin mahal juga harga beli bunga kantil. Satu kuntum bunga kantil bisa jadi syarat kontrak tak kasat mata, yang nilainya lebih ngeri dari APBD yang sering kena sunat oknum-oknum nakal. Di dunia kita, manusia butuh uang buat beli kekuasaan. Di alam sana, hantu-hantu butuh bunga kantil buat memelihara pengaruh dan kesetiaan. Bedanya tipis, cuma format doang. Kalau kita pakai slip transfer, mereka pakai dupa dan mantra. Tapi soal tujuan, ya sama-sama ngejar dominasi. Dan seringkali, dua dunia ini malah tumpang tindih. Yang manusianya memulai, yang gaibnya menyelesaikan. Atau sebaliknya. Soalnya, dalam ekonomi dan politik hari ini, nggak semua transaksi lewat rekening. Ada yang lewat ketakutan, ada yang lewat janji-janji bisik, dan ada juga yang lewat setangkai bunga yang diselipin di bawah meja negosiasi. Yap, bunga kantil, simbol suci sekaligus senjata dalam sepi. So, selamat datang di channel Gentayangin, tempat bercerita mereka yang tak kasat mata, membisikkan realita. Di balik tirai realitas ini, yang kita sebut dunia nyata, ada pasar lain yang nggak pernah masuk berita ekonomi, namanya pasar gaib. Transaksinya nggak terdengar, tapi getarannya terasa. Dan di sana, bunga kantil bukan cuma tanaman, dia jadi alat tukar, syarat kontrak, bahkan suap politik versi dunia astral. Cuy, lu pikir makhluk halus nggak ngerti nilai tukar? Mereka paham, bahkan mungkin lebih visioner daripada lu. Mereka nggak butuh BI rate, nggak peduli The Federal Reserve naikin suku bunga. Karena mereka tahu, uang nggak sepenuhnya lagi bernilai. Yang lebih penting tuh energi, intensi, dan simbol. Dan bunga kantil itu simbol yang murni, bersih, putih, wangi. Sempurna banget buat bikin makhluk tak kasat mata, luluh, dan tunduk. Makanya, jangan kaget kalau ada orang yang kelihatan biasa aja, tapi dagangannya laris manis kayak mie instan buat bansos waktu lagi ada bencana. Karena di balik itu, mungkin aja ada bunga kantil yang diumpetin di bawah etalasenya. Mungkin aja ada aliran investasi gaib dari entitas-entitas yang punya kantor cabang di dimensi lain. Coba lu bayangin ada BG atau bank gaib. Direkturnya genderuwo, komisarisnya tuyul. Dan semua pengajuan kredit di bank itu butuh bunga yang diartikan secara harfiah. Misal, lu mau buka usaha, store bunga kantil yang banyak. Mau naik jabatan, lobby-lobby aja pakai dupa, kemenyan, dan seikat bunga putih dan harum itu. Loan approval, tergantung seberapa besar lu berani nyelipin pelikin dari alam duniawi. Di dunia manusia, korporasi besar nyogok lewat lobby dan amplop. Di dunia hantu, cukup setangkai bunga kantil dan jampi-jampi. Efeknya sama kok, kebijakan bisa dibelokkan, moral bisa dibeli, dan realita bisa ditundukin. Tapi tunggu dulu cuy, batas antara dua dunia ini makin kabur. Lu lihat aja oknum yang korup. Mereka nggak perlu ke dukun lagi buat cari perlindungan. Soalnya, dari sistem awalnya aja udah terasa cukup mistis. Dana mendadak hilang lah, proyek goib lah, markup tak kasat mata lah, yang semuanya itu berjalan kayak ritual ekonomi yang nggak pernah disucikan. Jadi, ketika lu lihat bunga kantil nempel di sudut rumah, atau dijual di pinggir pasar malam, please, jangan pernah anggap remeh itu. Bisa jadi itu bukan buat sesajen biasa. Bisa jadi itu setoran cicilan. Ke siapa? Entahlah. Mungkin ke entitas yang lebih kuat dari sekadar bos mafia atau buto ijo sekalipun. Atau mungkin juga ke entitas yang menghuni struktur kekuasaan tak kasat mata agar posisinya tetap lestari. Di balik meja rapat yang licin mengkilap, di bawah sorot lampu konferensi pers yang hangat, sesungguhnya ada sesuatu yang lebih harum dari parfum mahal.
yaitu bunga kantil. Tapi bukan di atas meja cuy, dia ada di bawah meja. Tempat segala konsensus goib dan kompromi gelap dikunci secara diam-diam. Lu pikir keputusan proyek miliaran itu hasil dari musyawarah dan kajian akademik? Enggak cuy. Kadang cuma hasil bisik-bisik di ruang VIP ditemani kopi pahit, rokok kretek, dan seikat bunga kantil kering di saku dalam jas. Soalnya urusan lobby-melobi itu udah kayak ritual goib. Ada mantra-mantranya yang disembunyiin pakai istilah izin prinsip, kajian kelayakan, dan kerjasama strategis. Tumbalnya juga udah disiapin, yaitu rakyat, lingkungan, dan akal sehat. Sesajennya ya jelas harus ada dong. Ada paket investasi, fee konsultasi, dan tentu aroma bunga kantil sebagai pengikat spiritual. Bunga putih itu udah kayak alat tukar resmi dalam politik lokal. Mau lolos dari audit, kasih aja bunga kantil skoper. Mau dapat izin usaha dari RT RW, sisipin aja bunga kantil di map proposal. Mau jadi caleg tapi nggak punya masa, tinggal lobby-lobby sama orang dalam aja, terus siapin amplop yang isinya lebih dari sekedar uang, yaitu niat disertai bunga kantil yang bikin malaikat pun mikir 2 kali buat nyegat. Kantil bukan sekedar bunga, dia tanda itikat goib, dipakai dalam ritual juga dalam negosiasi. Dia menjembatani 2 dunia, dunia yang bisa dilihat mata maupun yang tak kasat mata. Dan lu tahu siapa yang paling sering main di 2 dunia itu? Yap, para oknum mereka yang kedudukannya diberkahi bukan oleh rakyat, tapi oleh entitas yang tak bisa terlihat maupun terdengar dan selalu kelaparan. Makanya jangan heran kalau ada proyek tol yang nembus hutan adat, terus ada izin tambang walau lokasinya ada di kampung suci, atau tiba-tiba ada peraturan aneh yang cuma nguntungin segelintir pihak. Mungkin di draft awal dokumennya ada sisipan bunga kantil tuh. Politik hari ini emang lebih mirip ritual zaman kuno daripada sistem demokrasi. Di depan publik yang kelihatan itu manner, pidato internasional, diplomasi, dan konklusi. Sementara di belakang layar yang bermain adalah keris, kemenyan, dan sesajen paket lengkap. Gak heran kalau rakyat akhirnya ngeluh, ngerasa kayak dikendaliin energi yang gak terlihat ketimbang visi misi yang terukur. Lebih miris nggak, keberadaan mereka pun cuma dianggap kayak penonton yang polos. Makanya rakyat sering dijadiin tumbal dan seolah itu jadi kewajaran. Bahkan sejak sebelumnya mereka malah disuruh ikut ritual, kayak antri ngambil bansos, ikut kampanye, atau isi polling online yang tetap aja nggak ngasih dampak apa-apa setelahnya. Hah, pepesan kosong lah. Kalimat apa yang sulit lu ucapin? Gak ada sih. Kok bisa? Ngomong sih gampang, jalan yang susah. Bunga kantil dalam dunia spiritual adalah simbol ketulusan, penghubung antara alam nyata dan gaib. Tapi di dunia politik, bunga kantil jadi simbol lain, transaksi kotor yang dibungkus mistik. Ibaratnya gini, kalau uang jadi alat tukar di dunia nyata, maka bunga kantil jadi mata uang spiritual di dunia bawah meja. Bayangin, meja rapat yang formal di siang hari berubah jadi altar ritual ketika tengah malam. Bukan cuma poin penting yang dicatat notulen, tapi juga nama-nama yang harus dijatuhkan lewat santet birokratik. Loh, emangnya ada pejabat yang nyari jalan mulus biar proyeknya disetujuin? Ya ada lah, kan mereka tinggal kontak dukun langganan. Nantinya bakal ada kiriman paket berisi bunga kantil yang udah dibungkus kain mori dan dikasih mantra. Terus, sesuai arahan simbah dukun, bungkusan itu ditanam di pojokan kantor dinas. Besoknya, semua yang nolak usulan bakal mendadak pindah, baik pindah posisi atau pindah alam dimensi. Masih nggak percaya juga? Lihat aja tuh, banyak proyek yang mangkrak tapi dananya cair terus, banyak bangunan yang ambruk tapi sertifikasinya lulus audit, jalanan rusak bertahun-tahun, tapi yang dibenerin malah trotoar di depan rumah Percaya deh, itu semua karena pengaruh bunga kantil, dan secara logika lo, itu tetap aja nggak bakal pernah terukur. Lo pasti sering denger kan, kasus korupsi gede yang ujung-ujungnya ngilang gitu aja, entah karena saksi utama tewas lah gara-gara serangan jantung mendadak, berkas pentingnya hilang waktu listrik tiba-tiba mati, dan anehnya, CCTV juga ikut-ikutan rusak setelahnya. Dan ada juga nih yang lebih unik. Pelaku korupsi ngaku lupa sama kronologinya karena sebenarnya dia lagi kesurupan pas kejadian.
tertawa dulu. Soalnya, saat lu tertawa, saat itu juga ada kenyataan yang tragis, yaitu masyarakat yang lebih percaya sama dunia gaib gara-gara dunia realita terlalu kacau dan mengecewakan. Di dunia manusia, nilai bisa fluktuatif, harga dolar yang naik turun, kripto yang meledak malam ini, tapi bisa langsung nyungsep besok pagi. Sementara di dunia gaib, beda banget cuy. Nilai bunga kantil selalu stabil, kayak keyakinan nenek lu soal hari baik buat nikah atau acara selamatan lainnya. Sementara manusia ribut soal suku bunga acuan dan resesi global, dunia arwah punya satu konsensus ekonomi yang mapan, yaitu bunga kantil sebagai emasnya di dunia gaib. Lu boleh punya sertifikat tanah, deposito, atau token digital. Tapi buat nyuap preman astral atau negosiasi sama makhluk penunggu pohon beringin, ya lu tetap butuh setangku bunga kantil, bukan rupiah, dolar, euro, apalagi e-wallet. Lagian, emang kenapa sih mesti bunga kantil? Ini cuy, jadi semua itu ada alasannya. Pertama, nilai simbolik yang tinggi. Bunga kantil tuh melambangkan kemurnian niat, kedalaman rasa, dan kehusuan yang bisa dibaca oleh makhluk halus. Kedua, nggak bisa dipalsuin, nggak kayak emas batangan yang bisa digeprek. Bunga kantil palsu tuh langsung terasa cuma dari aroma dan auranya. Kalau udah gitu, siapapun yang bawa pasti langsung kena cancel culture sama semua masyarakat hantu. Konon, malah bisa bikin pelakunya kesurupan invoice dari alam gaib. Ketiga, stabilitas nilai. Nggak ada tuh inflasi di dunia makhluk halus. Harga tumbal, sesajen, dan persembahan tetap sama sejak zaman Majapahit. Bahkan sejak kerajaan Solomon yang jauh lebih lampau. Bandingin sama dunia manusia, harga cabai bisa lebih volatil dari harga saham. Kurs mata uang kadang kayak roller coaster. Dan jangan lupa, kripto. Yang 1 minggu lalu bisa beli motor Harley, semenit kemudian cuma cukup buat beli kuota 1 GB. Sementara itu, di dunia gaib, sekuntum bunga kantil nilainya tetap dihitung 1. Bahkan ketika dunia nyata lagi gonjang-ganjing, makhluk halus tetap konsisten. Transaksi terus berjalan, kontrak tetap terjadi, dan gak pernah ada tuh resesi spiritual. Ini bukan lagi cuma soal mistik, ini metafora keras buat sistem ekonomi yang makin absurd. Semua negara berlomba-lomba nyimpen emas, padahal rakyat udah kehabisan akal buat beli beras. Orang-orang sibuk koleksi NFT, tapi mereka lupa buat bayar cicilan. Investor asing datang dengan janji pembangunan, tapi yang dibangun justru ketimpangan. Makanya jangan heran kalau banyak kaum urban yang lelah dan menyerah, karena udah nggak kuat hidup dalam sistem yang makin absurd. Mungkin itulah alasan buat kebanyakan orang akhirnya kembali ke jalur ritual, pasang susuk lah, nyari penjaga lah, bahkan serius banget belajar metafisika. Semua itu dilakukan demi stabilitas batin yang nggak bisa dibeli di marketplace. Disitulah bunga kantil kembali muncul sebagai simbol resistensi halus, sebagai pengingat bahwa ekonomi bukan sekadar angka dan grafik, tapi juga rasa, ritus, dan kepercayaan yang seringkali lebih jujur daripada debat ekonom di TV. Di dunia mistik, bunga kantil itu sakral, tapi di dunia nyata, ia sering jadi tumbuhan gak berguna dan dianggap mengganggu estetika taman minimalis. Ironis, iya. Tapi lebih ironis lagi, bunga kantil makin langka bukan karena alam, tapi karena manusia yang terlalu rajin membabat lingkungan. Dulu, bunga kantil tumbuh liar di halaman rumah nenek, di pekuburan, di pinggir hutan yang angker. Tapi sekarang, halaman udah jadi carport, kuburan udah dipagar, terus dijual jadi kafling-kafling rumah syariah. Terus hutan udah berubah jadi kafe dengan konsep nature atau village. Padahal bunga kantil tuh butuh ruang yang gak dibebani cicilan KPR, yang gak diatur perda, dan gak diawasi drone pemetaan properti. Tapi kapitalisme mana pernah peduli. Ruang diubah jadi komoditas, kalau bisa disewain, dikafling, atau dijadiin latar yang instagramable, termasuk dijadiin tempat spiritual yang tetap pasang HTM kalau mau masuk. Orang-orang yang masih percaya sama laku ritual pun terpaksa beli bunga kantil lewat e-commerce. Lu kira gue bercanda? Enggak, ini gue serius cuy. Beneran ada yang jual bunga kantil kering per gram. Terus deskripsinya, barang berkualitas, cocok buat pelet, penglaris, dan anti santet. Lengkap dengan pilihan ongkir dan rating bintang 5. Terus di mana letak absurditasnya? Ritual yang dulu bersifat spiritual sekarang udah masuk ke dalam pasar. Yang suci menjadi produk, yang gaib dijadiin layanan. Bahkan kita udah bisa nemu jasa dukun freelance dengan jadwal booking. Santet by request bisa COD pula. Ada juga terapi energi pakai media bunga kantil, dilengkapi testimoni sebelum dan sesudah praktek.
Ada. Bunga kantil yang dulu cuma bisa tumbuh di tempat sunyi, sekarang bersaing sama lampu taman, paving block, dan rumput sintetis. Simbol spiritualnya tergeser sama estetika real estate. Ruang tempat bertumbuhnya pun gak lagi netral, diperebutkan oleh beberapa pihak. Pertama, manusia modern yang butuh ruang buat hidup dan konten. Kedua, kapitalis yang butuh ruang buat diekspansi. Ketiga, tumbuhan dan hewan yang butuh ruang cuma agar bisa bergerak, tumbuh, dan lestari. Yang terakhir, makhluk gaib yang cuma mau tenang dan dihargai dengan sesajen. Terus pertanyaannya, siapa yang menang? Yang jelas bukan manusia, karena saat ruang sakral dijual, bukan cuma bunga kantil yang hilang, tapi juga nurani dan akal. Kantil bukan lagi sekadar bunga, ia berubah jadi simbol konspirasi, semacam password buat masuk ke ruang-ruang gelap, tempat keputusan besar diambil. Siapa yang naik, siapa yang tumbang, dan siapa yang harus dikubur pelan-pelan, baik secara metaforis maupun literal. Bunga kantil bukan lagi syarat peribadatan yang suci. Kini, ia malah sering dipakai buat ngunci mulut saksi, membungkam aktivis, dan alat buat merealisasikan kebijakan yang nyatanya sangat nggak bijak. Saat bunga kantil jadi simbol transaksi spiritual politik, bahkan komoditas korupsi, kita bukan cuma kehilangan kepercayaan sama sistem yang ada, tapi juga kehilangan makna. Kita seolah hidup di suatu tempat yang nilai keadilannya nggak ditentuin pakai sistem hukum, tapi tergantung sama siapa yang punya bunga kantil paling mujarab dan dukun paling sakti. Dan selama hal itu terjadi, kita cuma bisa duduk diam, nonton pertunjukan sambil nyium aroma kembang yang nyaru jadi wewangian kekuasaan. Bunga kantil emang sering dibilang sebagai pengikat arwah, pengikat niat, pengikat doa. Di dunia nyata hari ini, bunga kantil berubah jadi simbol ironi, pengikat kebusukan yang disamarkan jadi keanggunan. Tapi di titik ini juga kita mesti mempertanyakan ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya lagi kita ritualkan? Keinginan buat berkuasa, ketakutan akan kehilangan jabatan, atau keputusasaan karena cuma bisa pasrah sama sistem yang makin absurd? Kalau bunga kantil yang mestinya jadi simbol spiritual tapi malah dipakai buat nutupin aib kolektif, kayaknya kita udah nggak lagi berurusan sama hal mistik, tapi sama budaya pembusukan nurani yang dilembagakan. Dan mungkin masalah ini bukan karena kita terlalu percaya sama dunia gaib, tapi karena kita terlalu kecewa sama dunia nyata. Kita lebih rela berharap sama sekuntum bunga, mantra, dan entitas tak kasat mata, ketimbang sama sistem gara-gara sering diperlakukan dengan cara yang gak adil dan sering dicurangin. Akhirnya kita cari perlindungan bukan ke meja hukum, tapi meja altar. Kita cari solusi bukan ke lembaga negara, tapi ke dukun yang tahu jalur belakang. Lucu? Enggak, ini tragis. Terus kita mesti gimana? Pertama, bisa lewat kritik sosial, nggak mesti keras. Bisa lewat bunga biar terkesan eksotis, atau lewat komedi satir biarpun tipis-tipis. Yang penting pesannya sampai dan bikin nurani jadi kebuka. Kedua, lebih bijak dalam menentukan nilai. Nggak salah percaya sama kekuatan spiritual, yang salah itu manfaatin buat nutupin ketidakadilan. Ketiga, lebih optimis. Selama kita masih bisa membedakan mana simbol mana substansi, kita masih punya harapan. Keempat, mulai jujur sama diri sendiri. Ini bukan soal melarang sesajen atau ritual, tapi ini buat mastiin kita nggak lagi nyembah sistem yang busuk, yang disamarin pakai bunga-bunga yang kelihatannya cantik dan beraroma wangi. Jadi, kalau lu nanti lihat bunga kantil, entah di pemakaman, di acara adat, atau di pojokan kantor dinas, jangan buru-buru takut. Lu cuma boleh takut kalau udah nggak bisa bedain mana simbol, mana substansi, mana sesajen buat harapan, mana sesajen buat nutupin kebusukan. Cuy, inget ya, bunga emang bisa layu, tapi nurani lu jangan sampai deh. Kalau lu suka pembahasan ini, silakan like dan subscribe channel ini. Kalau lu punya teman yang suka nyiumin aroma bunga kantil, boleh tuh di-share ke dia juga. So, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya dari channel Gentayangin, tempat bercerita mereka yang tak kasat mata, membisikkan realita.